Tes. Halo. Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang giliran kasir, keuangan, manajemen. Ya, mudah-mudahan tidak sampai sore, tapi biasanya memang pengalaman sebelumnya bisa sampai jam 5 sampai setengah 6 sih, tergantung masalah yang dihadapi. Ini udah ada yang ikut pelatihan belum kemarin? Belum ya? Ini mbaknya ya? Belum? Oke. Ya sudah, tutup dulu aplikasinya. Tutup dulu, di close aja. Di close dulu. Di close terus jalankan lagi. Double klik yang shortcut Hansa-nya sampai muncul seperti ini. Nah, oke. Ditunggu karena itu nyedot koneksi ke server dulu. Paling biasanya antara 30 detik sampai 1 menit. Oke, udah masuk seperti ini. Yang saya soalnya nggak ditutup, saya cuma minimize doang. Sama aja sih. Jadi memang awalnya aja yang lama, kesananya kalau udah connect sih cepet gitu kan. Apalagi ini sejak kemarin nyolok, alhamdulillah tidak ada masalah. Biasanya nanti kalau ada masalah itu, ini kan muncul kotak hitam seperti ini ya. Kalau ada bacaan connection close, itu berarti jaringan putus, harus dijalankan ulang. Selama ini dari kemarin kan nggak seperti itu ya. Berarti jaringannya bagus nih. Servernya di mana sih? Di daerah sini, di lantai ini. Oh, berarti ini langsung nyambung ke server ya? Ke Mikrotik. Oke, nanti kita coba yang dari bawah. Gangguan nggak? Kalau misalkan memang nggak gangguan, berarti memang bagus gitu ya. Jadi nanti kedepannya bisa lancar. Jadi tidak ada masalah. Oh, ini kenapa nih bisa error terus gitu ya. Oke, klik login. Sip. ID adminnya nanti pakai NIP masing-masing tanpa titik kalau nggak salah, nanti diedit. Terus passwordnya nanti bisa disetelkan sama IT atau request ke IT. Mau passwordnya silahkan, bebas gitu ya. Yang jelas username sama passwordnya disimpan buat masing-masing. Oke. Untuk yang ini pakai passwordnya. Nah ini SPP server. Username-nya SPP, passwordnya server. Huruf kecil semua. SPP server. Oke, di login. Oke. Area kasir antara dua ini, rawat inap dan rawat jalan. Kalau pasiennya rawat inap berarti diklik di rawat inap. Kalau rawat jalan berarti yang diklik di rawat jalan. Oke. Di sini ada dua billing. Yang pertama billing parsial, yang kedua billing total. Kalau billing parsial itu pasien sebelum mendapatkan pelayanan harus bayar dulu. Pasien sebelum ke lab bayar, pasien sebelum ke radiologi bayar. Itu billing parsial namanya. Kalau satu billing total, jadi pasien mendapatkan pelayanan semuanya baru bayar. Yang saya tangkap dari kemarin dari diskusi kemarin itu pakainya berarti billing total gitu ya. Perkara ada pasien kabur berarti itu nanti urusan kerugian rumah sakit satu, yang kedua nanti urusan tim penagih mungkin. Ya kan nanti kan ada alamat pasiennya segala ya. Oke, kita belajar rawat jalan dulu. Diklik yang rawat jalan. Oke. Nah, ini nanti ada cara pertama, dipilih dulu pasiennya. Silahkan pilih mbaknya yang Deta, yang kedua Saiful, yang ketiga Nurvita. Oke. Caranya diklik pasiennya sampai warna merah seperti ini. Lalu klik kanan, billing total. Oke, klik. Itu cara pertama, cara lamanya. Cara cepatnya, diklik pasiennya, ini di nomor RM ini, di double klik aja. Klik.
Nah, ini punya utang nih. Jawab no aja. Oh, ini udah terlayani ya. Bentar. Ini pundurin aja tanggalnya jadi tanggal kemarin. Kan kemarin banyak yang belum dibayar. Nah, ini banyak pilihan. Ini tanggal periode ini dibuat tanggal 26. Oke. Jadi nanti mah nggak usah dipundurin, langsung aja tanggal sekarang berhubung yang tadi udah pada dibayar. Oke, silahkan pilih pasiennya yang mana. Ahmad ini udah bayar, berarti jangan lewati. Oke, ini udah tadi pakai billing parsial. Ada nggak? Ini udah belum bayar semua nih. Oke, bentar saya bikinin aja kasusnya. Oke, ulang. Oke, ada pasien baru namanya Agus Mumet. Oke, nah ini pasien ini nanti di poli, jadi nanti diperiksa sama dokternya. Berarti dapat tindakan dokter satu, terus pasiennya dia periksa lab. Oke, terus pasiennya juga dapat obat. Kok stopnya pada nggak ada 5. Oke, kita buka di rawat jalan. Berarti tanggalnya buat tanggal hari ini tanggal 27. Pilih yang Agus Mumet, double klik aja di nomor RM. Klik. Nah, seperti ini ya. Jadi pasiennya dapat registrasi 50.000 biaya pendaftaran. Ini tindakan dokter tadi konsul anestesi 100.000, periksa lab 185.000. Ini dapat obat segini. Oke, ya. Yang jelas kerjaan kasir nanti tidak memisah-misahkan jasa dokter berapa. Itu nanti sudah direkapannya, gitu ya. Di sini nanti tinggal klik pembayaran. Yang atas ini pembayaran. Oke. Nah, tagihannya 848.898. Tagihan pasiennya. Pasiennya mau bayar apa? Bayar cash kah? Bayar via ATM? Via debit BCA atau apa? Nah, kemarin kan saya lihat kalau nggak salah ada apa aja di situ tuh. Ya. Berarti kalau misalkan ada yang transfer kemana? Rekeningnya apa? Misalkan rekeningnya BNI ya. BNI berarti nanti bikin yang bertanggung jawab terhadap keuangan, bikin akun bayar di sini. Ada menunya akun bayar. Nah, ini akun bayar. Nah, akun bayar ini berarti nanti bikin bayar via BNI gitu ya. Ini berarti nomor 10. Nanti kita punya database kosong. Jadi yang ini udah kita hapus. Bayar apa transfer gitu ya, transfer ke BNI. Ada VPN-nya nggak? 0. Rekeningnya apa? Nah, rekeningnya berarti dibikin di COA-nya. Berarti kodenya kan 1120, berarti ini 11. Nah, ini nih ya 2090 yang udah ada. Nah, seperti ini. Saldo per Februari berapa di rekening BNI? Ya. Misalkan 100 juta, berarti diisi 100 juta. Ini berapa nih? Udah yang banyakin aja nolnya. Nah, gitu. Jadi nanti
Nah, ya udah 10 M lah. Jadi nanti pas ada namanya rekening tahun, pada saat Hansa dijalankan berarti rekening awal segitu, nanti perputaran uang debit kreditnya berapa gitu ya sampai saldo akhir. Oke, itu berarti itu tugas yang pertama. Nanti kejar aja Mas IT ya. Jadi itunya aja berarti yang digunakannya berarti BNI. Terus yang mesin-mesin EDC-nya apa aja itu? Mandiri, BRI. Kartu kredit bukan? Debit kredit. Ya udah berarti nanti bayar via EDC apa gitu ya. Oke. Jadi nanti kita bisa mulai besok mulai inputnya. Oke, itu sip sampai nanti muncul di sini. Nah, nanti misalkan ada yang transfer via BRI atau BNI. Nah, nanti tinggal masukin. Misalnya ya, ini 848 ini pasiennya cuma bayar uang cuma punya 500.000. Berarti dia bayar kontannya 500.000. Ya, diisi 500.000 di sini. Oke. Sisanya berapa? Misalnya sisanya dia mau transfer aja, transfer via BRI gitu ya. Ya udah, sisanya ditulis di sini 348 tuh kalau seperti itu. Nah, kalau ternyata pasiennya bawanya cuma 500, sisanya ngutang berarti kan. Berarti masukin ke piutang umum. Karena pasiennya pasien umum. Kalau sudah kerja sama dengan BPJS, asuransi, pasiennya kan nggak bayar, berarti dimasukin ke piutang asuransi. Nanti asuransinya kita bikin akun lagi di akun piutang berarti nantinya. Nanti misalkan kerjasama dengan Edmedica, berarti piutang Edmedica, nanti ininya ke akun rekeningnya Edmedica. Oke, sip. Itu kalau seperti itu, lalu tinggal disimpan. Nah, kalau pasiennya ternyata dia bawa uang, dia mau bayar semua gitu ya. Ini bisa ditulis di sini 848 9898. Nah, sampai 0 ininya ya. Atau dia bayarnya berapa sih uangnya? Bayar 900.000, tulis aja 900.000. Nah, ini kan ketahuan kembalinya berapa. Itu apa? Pesan. Tes. Halo. Tes. Halo. Halo. Kedengeran nggak sih kayak gini? Oh ya sudah. Oke. Oke, lanjut ya. Ini berarti ya udah tinggal. Udah matiin aja lah. Nanti lagi dioprek lagi. Oke, ini 900.000. Lalu tinggal disimpan. Oke, saya simpan ya, simpan. Nah, simpan, muncullah apa yang mau dicetak, nota, apa kwitansi, apa nota dan kwitansi. Misalkan dicetak nota, klik nota. Oke, nah notanya seperti ini. Nanti tinggal print aja. Ya, jadi langsung tinggal print. Nanti berarti pas awal-awal nanti disettingkan langsung otomatis ke printernya. Error nggak? Enggak. Kebuka? Oh. Kalau duluan cepet-cepetan nih. Oke. Nah, itu keduluan berarti. Kalau yang pernah disimpan, sebenarnya gini. Nanti tombol nota ini nggak muncul.
Tombol nota ini nggak muncul. Kenapa? Karena nota muncul apabila kita klik simpan. Ya, dulu tuh ceritanya tombol nota ditampilkan kalau untuk user, tapi ternyata itu jadi celah. Jadi celah, nggak disimpan dulu, udah langsung di print nota. Nah, kan celah kan? Iya kan? Jadi makanya biar tidak ada celah seperti itu, ya udah simpan, nanti baru muncul nota. Gimana kalau terjadi kesalahan? Kalau misalkan ada tindakan yang belum dimasukkan, oke ya. Kita lihat dulu, ada jurnal namanya. Di sini di menu jurnal, yang tadi itu sudah langsung terjurnal. Yang paling bawah. Nah, ini. Oke. Ya. Terjurnal kas kasir dapatnya 848.898 ya. Dicari, menu cari, terus jurnal. Nanti ya ini yang suka ngecek. Bentar, uang dari kasir itu disetor ke siapa? Ke belakang bendahara. Bendahara. Itu bendahara ngeceknya gimana? Ngecek uang, misal uang nih, uang 10 juta pendapatan hari ini. Itu sumbernya dari mana dicek nggak? Dicek dari Oke. laporannya kita. Oke, ya nanti bisa ngeceknya dari sini. Dari jurnalnya. Nanti yang ke kasir berapa? Kas kasir, nanti ada pengeluaran harian berapa, jadi debitnya berapa, kreditnya berapa, saldonya berapa jadinya gitu ya. Nah, terus dari sini ya, ini kas kasir yang diterima 848, posisi di debat berarti penerimaan ya. Terus di sini ada pendapatan registrasi rawat jalan. Tadi itu yang pasiennya daftar berapa? 50.000 kan. Nah, itu udah di akun masing-masing. Jadi nanti kasir sebenarnya nanti tidak usah setiap kali laporan kasir itu tidak usah merekap jasa dokter berapa, pendaftaran berapa. Sudah langsung terekap otomatis. Gitu ya. Termasuk nanti seperti ini, setiap kali memasukkan tindakan di poli itu langsung terjurnal. Contoh tadi obat ya, obat langsung terjurnal sebagai HPP barang medis. Nah, ini nominalnya seperti ini. Itu ya. Oke. Itu mungkin untuk yang bendahara atas itu ya. Kalau kasih nanti ada laporannya lagi. Oke, seperti itu. Nah, untuk laporan kasirnya per sip bisa lewat menu payment point. Menunya tampilnya seperti ini kan. Bisa dicari di menu keuangan atau diklik aja loopnya. Ketik payment point. Ketik payment aja. Nanti muncul payment point 1, payment point 2. Kita klik payment point 1. Nah, ini tanggal 27 hari ini bulan 1 2021. Sipnya semua. Jadi yang muncul bisa sip semua atau sip pagi, sip siang, sip malam. Oke. Nah, dikasih modal nggak sih kasir per harinya? Per hari apa per bulan kasihnya? Per sip. Modalnya nanti disetor lagi nggak? Nggak. Kapan? Selesai sih Per sip. Terus nanti dikasih lagi gitu? Iya. Oh, oke. Ya, misalkan ini selesai sip hari ini gitu ya. Nah, ini kan modalnya kasih berapa nih? 10 juta. Ini modal awal 10 juta. Terus ini pendapatan dari pasien. Uang masuk 1.015.178. Berarti uang di kasir harus ada segini. Tuh, ini nanti yang disetorkan ke bendahara, sorry. Nah, nanti berarti nanti bisa pada saat setor ke bendahara itu bisa dimasukkan di pengeluaran harian atau bisa di jurnal, ya kan? Jadi jurnalnya berarti misalnya pemindahan uang dari kas kasir ke kas bendahara gitu ya. Oke. Nah, ini yang payment point 1. Di sini ini pembayaran yang pasien yang bayar. Mau pasien bayarnya tunai atau pasien bayarnya banknya tuh semua di sini. Ya.
Jadi nggak ketahuan dong uang kasir berapa yang dipegang sama kasir karena campur aduk sama yang bank, gitu ya. Kalau itu coba kita lihat di namanya pembayaran per akun. Pembayaran per akun bayar. Nah, coba saya cek dulu yang akun bayar satu seperti ini enggak? Ini. Nah, ini. Jadi di pembayaran per akun. Nah, ini pembayaran per akun. Ini kan ada 3 modelnya ya. Coba model 1 dulu. Muncul seperti ini. Terus dipilih shift-nya. Misalkan shift pagi. Terus diklik. Di refresh istilahnya bawahnya, centangnya. Nah, ini ya. Nah, ini kan pasien-pasiennya. Si pagi, pasien Nyonya Cantik, Pak Agus Budiono, Pak Agus Muhammad. Pembayarannya sekian-sekian, yang bayar cashnya berapa, yang lewat yang lain berapa. Itu ya. Oke, berarti mungkin ya pembayaran per akun bayar aja yang jadi patokan. Coba yang pembayaran per akun bayar 2. Nah, kalau ini bedanya sama akun bayar 1 itu, kalau akun bayar 1 itu 1 hari tok gitu ya. Kalau pembayaran per akun bayar 2 itu bisa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal bendahara libur nih, hari Minggu tidak masuk. Berarti nanti pendapatan hari Sabtu dan hari Minggu gitu ya diambilnya misal hari Senin. Berarti nanti bisa dilihat dari sini. Oke. Coba yang 3 seperti apa? Yang 3 Ini totalnya. coba nanti dieksplor aja lah. Sip. Oke. Sampai di sini. Oh, kasir nambahin tindakan itu. Oke. Berarti nanti dari ruangan atau dari IGD nelpon gitu ya. Oh, ini belum masuk tindakan. Oke. Ntar yang tadi itu. Oh, ini yang coba ya. Nah, tahu-tahu yang Pak Agus Mumet ini ternyata wah kurang. Pasiennya masih ada di situ gitu ya, atau kita belum narik bayarannya ya, tapi kita udah closing seperti ini. Baiknya sih nanti alurnya seperti ini sih. Kan di sini sudah kelihatannya nominalnya berapa ya. Pasiennya segini pembayarannya. Pada saat kita nerima uang baru kita printkan nota. Jangan sebelum nerima uang kita udah ngeprint nota. Kan nggak tahu ya dia mau bayar full atau gimana gitu ya. Nah, kalau ternyata kejadian seperti ini, berarti kita lakukan hapus nota salah. Diklik kanan di data tagihannya, hapus nota salah yang paling bawah. Salah. Nah, diklik kanan, hapus nota salah. Di ini di data tagihan. Balik lagi. Yang Agus Mumet ini di double klik di nomor RM, klik. Nah, di sini di data tagihan, klik kanan, hapus nota salah. Oke. Nah, nanti untuk kas bendahara bisa lihat laporannya nanti di sini. Kalau dihapus nota salah itu ada di jurnal langsung pembatalan pembayaran. Nah, kan ya, langsung terjurnal. Ini nomor jurnalnya, ini nomor rawat pasiennya. Jadi nanti bisa dicari nih dengan nomor rawat ini pasien siapa. Jadi nanti ada bisa ditanya historinya, kenapa sih kok ada pembatalan? Oh, memang karena tindakannya belum dimasukin. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan tindakan. Diklik kanan. Nah, oke. Ada input tindakan ralan, input obat, input periksa lab. Misalkan tindakan belum dimasukin. Nah, pilih input tindakan ralan.
Klik. Nah, ini kita lihat di atasnya nih. Ini yang muncul nama dokter kan? Berarti ini tindakan dokter. Ternyata tindakan perawat yang belum dimasukin. Berarti ini klik kanan, ubah ke tindakan petugas. Nah, isilah petugasnya siapa. Cara ngisinya. Nah, tadi yang belum ketinggalan di klik kanan, ubah ke tindakan petugas. Isi petugasnya siapa dengan mengklik logo klip ini, pilih petugasnya, tekan spasi. Lalu cari nama tindakannya, misalkan upheading. Dikliklah upheading, atau kalau tindakannya banyak dicari aja di keywordnya upheading. Nah, kan yang muncul hanya tindakan yang dimaksud. Diklik lalu disimpan. Itu untuk tindakan petugas. Ternyata ada tindakan dokter dan petugas, ya diklik kanan lagi, ubah ke tindakan ralan, input tindakan ralan, klik kanan, ubah ke tindakan dokter dan petugas. Dokternya siapa, petugasnya siapa, pilih tindakannya lalu simpan. Coba udah masuk belum? Nah kan, upheading masuk nih. Oke. Kalau kasir yang suruh input. Kalau ternyata dari ruangan nelpon nih, tolong bukain yang tadi belum dimasukkan tindakan, orang ruangan yang input. Ya udah, kasir tinggal nunggu aja sampai itu ada konfirmasi bahwa sudah diinput. Oke, sudah ya. Ya, nanti bisa dilihat. Misalkan kok pemeriksaan dokter ada 2 jumlahnya ya, bisa nanti dikonfirmasi bener nggak gitu, emang 2 tindakannya. Kalau misalkan ternyata cuma 1, berarti diedit. Cara ngeditnya, klik kanan ke data tagihan tindakan rawat jalan. Nah, yang ini, yang bawah. Data tagihan tindakan. Iya, baru rawat jalan. Jadi billing rawat jalan sama rawat inap dipisah menunya. Nah, ini di mana lihatnya? Misalnya tindakan dokter kelebihan, berarti udah penanganan dokter kan ini ya, penanganan dokter. Nah, ini tindakan dilakukannya. Oke. Cek. Dipilih yang mau dihapus. Lalu hapus. Udah keluar lagi, terus diapain? Di refresh atasnya. Nah, centangnya ini klik tuh kan, sudah terhapus. Ya sudah, tinggal bayar pasiennya. Udah dimasukin lagi bayarnya, lalu disimpan. Di menu jurnal harian. Nah, ini. Oke. Sip. Nah, ini kan ada tambahan biaya, ada potongan biaya gitu ya. Misal kalau karyawan berobat ke dokter sini, itu dicas apanya? Cas obatnya, cas tindakannya, apa di diskon free jasa dokternya atau gimana? Jasa dokter. Free jasa dokter, dokternya tetap dapat jasa medisnya dari meriksa karyawan itu. Enggak, berarti kalau misalkan karyawan yang berobat, berarti tindakan dokternya tidak dimasukin. Itu ya. Kalau misalkan tindakan dokternya tetap dapat jasa medis, berarti tindakan dokter tetap dimasukin, paling ini didiskon aja di sini gitu, di potongan biaya.
Berarti itu nanti jadi beban rumah sakit akhirnya kan ya jatuhnya. Betul. Rumah sakit sih nggak bisa. Nggak dapat. Oke, udah dibayar. Nah, sip. Nah, itu menu rawat jalan. Ada pertanyaan rawat jalan? Baru pemanasan nih. Iya. Masih panjang nggak bawa tinggal aja tapi. Tinggal dulu ke pegawai, tadi saya ke pegawai dulu kayaknya. Ruangan masih panjang. Nanti bisa diseling-selingin lah. Sambil ada ruangan lagi. Makan lagi dulu. Tanyain aja yuk. Nggak punya makan resepsi. Punya makan resepsi. Mana yang ngajarin yang bawah? Udah mau berangkat yang kaitannya tadi kalau misalkan dokternya nggak dapat itu, tapi kan ditindak di layanan itu kan ada jatahnya dokter, ada jatahnya rumah sakit. Nah misalkan kalau tindakannya nggak di input, kan berarti rumah sakitnya yang nggak dapat. Berarti potongan biasa dokter aja. Ya iya, berarti kan nanti Dokter potongan. ditulisnya di disparitas. Iya. Tindakannya dokternya masuk, tapi dokternya nggak dapat. Kalau berarti begini, jadi kalau dimasukkan jadi bikin skema biaya misalnya pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter itu kan ada komponen jasa dokternya dan rumah sakit gitu ya. Kalau misalnya di potongan biaya ini tetap dimasukkan di sini nih pemeriksaan dokter. Nah, nanti tetap terekap jasa dokternya. Kalau mau seperti itu dibikin pemeriksaan dokter untuk karyawan gitu kan. Jasa dokternya dinolin. Pemeriksaan dokter dalam kurung Free. Bisa. Bisa seperti itu. Jadi nanti di rekapan jasa dokter nggak masuk, nggak ada. Gitu ya. Oke. Terus nanti kan ini mau dibikin otomatis untuk tindakan rawat jalan supaya dokter, kalau misalkan dokter lupa nginput pemeriksaan, di kasir itu langsung muncul pemeriksaan dokter tanpa harus nginput manual. Berarti nanti kalau untuk karyawan diedit pemeriksaan dokter yang tidak free itu dihapus. Gitu ya. Berarti harus ingat nanti karyawannya, saya karyawan sini loh gitu. Oke. Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi, kalau misalkan itu free-nya dokter tapi sesuai sama permintaannya dokter, jadi nggak terikat. Misalkan kayak dokter A minta ini di free tapi 20.000 aja kayak gitu, gimana? Diskon berarti Mbak. Ya tapi malamnya malam jasa medisnya beliau nggak sesuai aturan. Ngomongnya jasa medisnya beliau. Makan jasanya doang. Bentar puyeng nih. Menurut aturan kok diskonnya kok gede banget, akhirnya dokter memutuskan diskonnya sampai ini baik. Saya mau dipotong tapi segini aja kayak gitu. Ya nanti bikin tarif lagi berarti. Tarif potongan dokter 20.000 gitu. Kalau bikin banyak aja diskon 10%, diskon 20%, diskon 30%, diskon 40.000. Itu aja. Nanti berapa? Yang ganti persenannya mungkin ya. Persennya aja. Ini bikin tarif baru. Bikin tarif baru berarti. Dokter mau kasih berapa? 10%, 20%, 30% Biasanya aja. ini kalau misalkan tindakannya berat ya cuma 5% dari jasa medis. Ya udah berarti diskon 5%. Bikin tarif diskon 5%. Langsung nominalnya nanti. Tarik lagi. Ya kalau kamu nggak mau golongin sendiri nanti di rekap terakhir ya jasa medisnya di persenin sendiri ya. Sekarang tarifnya dibikin. Harus diskonnya 10%. Karena kan kalau kamu itu potongannya di bawah, yang potongannya di bawah kan nanti kan harus ngerekap lagi. Itu memotongnya dari mana? Langsungnya. Tapi kalau kamu udah bikin tarif dari awal kan langsung memotong ke jasa medisnya. Kan biasanya yang cara pertama itu sering lagi. Nah ya
Ya sekarang aku tinggal tentuin kan biasanya jasa medis yang dimana rawat inap apa rawat jalan? Jalan. Ya udah kan rawat jalan itu aja tarifnya. Tarif dokternya kan itu kan. Udah jelas itu loh. Tarif jasa dokternya rawat jalan kan pasti segitu kan. Ya tinggal kamu. Biasanya dokternya minta berapa persen bikin aja tarif yang diskon 5%, tarif diskon 10%, tarif diskon 30%, masa bikin aja. Misalkan tambal gigi diskon 5%, tambal gigi kan 50%. Lah sekarang tinggal kan mau pusing sekarang bikin tarif atau mau pusing nanti di rekapannya kan tinggal gitu. Iya, Dok. Jadi cuma dua. Apa nek kayak nonton? Tapi harus Ya udah bisa baik bisa 5% ke 20%, kalau 5% ke 10% lah. Itu dokter yang minta 20.000 itu siapa gitu kan? Maksudnya nanti kan gini. Jadi ya Semua dokter pasti kayak gitu ya. maksudnya itu pengalaman sebelumnya. Mungkin bisa diingat-ingat ada yang minta potongan 20.000. Nah, kita kan bisa bikin tarif seperti itu dari sekarang. Iya. Gitu. Jadi nanti tinggal ngeklik. Oh udah nggak gitu lagi di belakang. Oh berarti ini Mas dapat diskon segini gitu. Kan baru pemanasan aja kan. Jam 5 baru beres. Ya sampai jam 5 malah karena sampai malam kok. Jadi materi yang terberat ke satu itu keuangan, yang kedua farmasi, ya kayak gitu. Itu yang paling Besok aja lah saya. nggak apa-apa, nanti sambil diselingi aja, mbaknya nanti bisa geser ke sini gitu kan. Tuh. Oke. Udah seperti itu ya, berarti bikin tarif lagi. Yang free, yang potongan berapa persen, berarti motong dari jasa dokter ya. Kecuali ada kebijakan, motongnya jangan dari jasa dokter, dari jasa rumah sakit. Ya tinggal masukin aja di potongan. Nah, itu. Nah, berarti udah dokter. Berarti memang harus bikin tarif seperti itu gitu ya. Paling dokter yang dipotong sih cuma dua. Ya kan? Kan dua yang dipotong tarifnya. Ya udah dokter, ini di tarif adanya potongan segini sama potongan segini, dokter mau yang mana gitu aja. Kamu keuangan bikin sendiri 2 potongan misalnya. Jadi nggak setiap peningkatan 10% ada potongannya. Udah. Nyampe paling 10, 20 gitu, 5, 10 gitu doang kan. Oh free, Mas, sama saya gitu loh Mbak. Dokter mau dipotong 5%, 10%, apa free, gitu aja. Pasiennya mau pi, dokternya belum tentu. Pokoknya solusinya bikin tarif ya dokter ya. Iya. Kayak gitu lah bikin tarif apa putar di belakang. Ya aku sih bener bikin tarif. Iya, dan kamu tak juga menelusur lagi pas di belakang. Oke. Lanjut sekarang yang rawat inap. Nanti kalau ada pertanyaan rawat jalan, ngomong aja langsung daripada lupa. Klik rawat inap. Nah, ini jadi saat pasien datang ke kasir, klik kanan dulu, update hari perawatan. Soalnya kan alurnya kan yang mulangin rawat inap, bukan dari kasir. Oke. Klik kanan, update hari perawatan supaya terhitung saat pasien masuk sampai sekarang mau bayar. Oke. Oke. Terus kalau pasien mau nanya berapa sih biaya saya sampai sekarang gitu ya, perkiraannya, di klik kanan ada perkiraan biaya ranap. Nah, ini.
Nah, akan muncul seperti ini. Ya, biayanya di perkiraan tarif ini nih. Oke. Sip. Per orang. Jadi sebenarnya ini fitur ini dibuat untuk yang kerjasama sama BPJS sudah melebihi tarif inasi bijis atau belum. Tapi ya bisa dipakai untuk pasien umum. Oke. Sip, keluar. Oke, sekarang buka biliknya. Klik nama pasiennya. Ini harus klik kanan ya. Klik terus klik kanan. Billing pembayaran pasien. Sip. Nah, dicek dari atas nih. Tanggal perawatan pasien 27 November 2020 masuknya jam sekian sampai sekarang bener nggak berapa harinya? Harusnya sih betul gitu ya. Kalau misalkan ada pasien misalkan baru masuk jam 6 pagi tadi pagi tanggal 27 jam 6 pagi, ternyata jam 12 dia minta pulang ya, itu udah masuk 1 hari berarti, karena di setnya setiap 6 jam bukan setiap 6 jam, minimal perawatan 6 jam itu dianggap sudah 1 hari 1 malam gitu. Jadi nanti kalau misalkan ternyata pasiennya datang jam 6 dia pulang jam 1 belum 1 hari, kita bisa ubah lama inapnya, di klik kanan ubah lama inap, ubah lama inap. Nah ini tinggal dirubah aja ini berapa harinya. Oke, itu ya. Oke ya, lalu dicek ininya dokternya, registrasinya, terus ruangannya ini udah masuk semua atau belum. Jadi nanti memang rawat inap nanti yang memasukkan tindakan, memang pas masukin tindakan dilihat tindakannya udah masuk atau belum. Kalau udah ya udah beres. Selama nggak ada komplain dari rawat inap ya sudah, berarti kasir tugasnya ya seperti ini aja. Oke. Nah, klik pembayaran. Nah, tinggal dimasukin aja. Ini 38 hari yang nggak dipulang-pulangin. Oke. Oke. Oh ya, ini ada status permintaan yang ini ya, kayak rawat jalan juga ada. Ini nanti dilihat nih status permintaannya sudah terlayani semua atau belum. Takutnya ada pasien yang suruh lab, ternyata dia belum di lab. Kalau belum berarti nanti konfirmasi sama labnya, ini pasien sudah di lab atau belum. Nah kayak ini nih, belum terlayani ya permintaan resep, berarti resepnya ada yang belum dilayani sama apotek, berarti nanti konfirmasi dulu sama apotek. Dari rawat inap permintaan obat gitu. Rawat inap input dulu. Rawat inap permintaan dulu ke apotek, apotek memvalidasi. Seperti itu. Nanti kelihatan dari sini nih. Nanti kalau misalkan ada permintaan yang belum dilayani, nanti
muncul di sini. Jadi masih ada kemungkinan dari apotek input obat ke dokter enggak? Kalau alurnya harus permintaan dulu dari itu ya enggak. Berarti dari keuangan nanti itu sesuai yang ada di sini. Iya. Paling ini udah diinput semua atau belum, konfirmasinya kalau rawat inap aja atau belum? Nah, yuk, kan keuangan orang ini pasien misalnya dari kampung burung dari ibu obatnya, kan misalnya kalau dari obatnya. Nah, itu kalau keuangan konfirmasinya rawat inap atau belum? Kan dari kan apotek kan belum kami dari dok permintaan sekolah. Nah, kemudian pasien satu hari ini, pasien ini tak hari kampung itu nanti gampang. Nah, kayaknya dari sini kalau kita Oke. Dulu permintaan. berarti saya ini kasusnya kalau misalkan kita hanya pasien ngomong keuangan ya 2006 tidak ada namanya bagaimana sedikit saya iya itu berarti kan kesalahan ini kan dari yang diinput. Ya, selama dia ngambil obat tapi permintaan dulu itu dijamin kali kecuali yang perawat kita akan Jadi- seringnya berarti emang di biometerapnya Pak. Jadi gini, orang apotek harus ngeyel sebenarnya. Kalau belum diinput permintaan sama orang rawat inap, mereka nggak boleh ngasihin obat rawat inap. Gitu. Ya. Harus sesuai alurnya berarti. Kalau misalkan mereka belum input nih di komputer rawat inap, ya udah kasih aja komputer apotek, silahkan login, input permintaannya. Itu ya. Selama itu dijalankan, ya nanti pasti tercatat di sini. Nah, nanti kalau misalkan mau ngecek, oh ini permintaannya sudah di ACC belum sama apotek. Nah, paling lihat di sini di daftar resep dokter, menu. Nah, daftar resep. Oke, daftar resep dokter. Oke, dipilih di rawat inap. Nah, rawat inap. Terus ada daftar permintaan stok. Kalau misalkan memang ini minta obat itu ya. Ada lagi kalau misalkan dokter nulis resep dulu, bentuknya resep. Kalau misalkan minta setiap 1 hari kali pemberian itu ya, berarti di daftar permintaan stok. Nah, ini dilihat sudah terlayani atau belum. Kalau di sini statusnya belum terlayani, ditanya lagi ini obatnya udah dikasihin belum sama pasiennya. Kalau sudah, berarti ini harus dibuat dilayani, divalidasi supaya masuk obatnya ke billing. Itu aja paling. Permintaan gitu ya. Nah itu seringnya tuh gini dok, pasien sudah mau pulang, tiba-tiba ada tambahan obat. Berarti obatnya belum diambil apotek. Udah. Rawat inap kan obatnya di perawatnya kan. Nah, tapi tetap harus permintaan dulu. Ya. Berarti orang-orang Jadi kalau misalkan dari keuangan udah ngetutup bayar, rawat inap udah nggak bisa melayani. nggak bisa. Nah itu seringnya kayak gitu, jadi rawat dari pasien udah nutup sama final kayak gitu, nanti ada telepon itu kurang gitu. Ya, berarti kalau udah nutup ya dibuka lagi, hapus nota salah berarti. Itu ya. Nah, kalau seperti itu, tapi baiknya sih tetap nanti kalau udah buat permintaan dulu aja, bikin permintaan di ACC sama apotek, mending agak lama dikit, tapi jalan nantinya alurnya gitu. Kalau misalkan nggak dijalani seperti itu, ujung-ujungnya siapa yang repot? Kasir. Input aja sama kasir obat-obatannya, katanya kan. Nah, Ya, boleh biasa ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau yang rawat jalan itu kan
Mm-mm. Kalau pasien dari farmasi dikasih print outan resep untuk input. Oke. Kalau besok pakai ini masih dikasih inputan resep itu atau enggak kalau pasien? Ya bisa langsung lihat, bisa dikasih inputan. Kita kalau misalnya kita nggak dikasih inputan resep itu yang print outan resep, Mm. kita tahu nomornya itu gimana? Nama pasiennya. Kan pasien bawa bukti register dari pendaftaran. Kamu mau ganti nilai, kita jadi lo tidak pernah Betul. Jadi pasien itu dipesan dari pendaftaran, bukti register ini pegang, cuma tunjukin aja, jangan dikasihkan. Kecuali kalau misalkan di apotek baru dikasihkan nggak apa-apa. Itu ya. Oke. Tuh. Ayo, ada lagi? Mulai panas. Kalau patung kan rawat inap biasanya ada rawat jalan yang belum terbayar kan. Oke. Itu nanti gabung. Nanti ada tagihan rawat jalannya. Nanti di sini ada muncul tagihan rawat jalannya. Kan nggak pasien dari poli, dia mau dirawat, pasien nggak bayar dulu kan tindakan rawat jalannya, dia masuk rawat inap kan, udah nanti ada tulisan rawat jalannya gitu. Kalau misalkan ada yang lupa nih, ada yang lupa belum kayak di IGD ya, tindakan IGD mungkin tarifnya beda dengan rawat inap. Tindakan IGD mungkin tarif kelas 3 gitu ya, rawat inap kan tergantung dia kelas berapanya. Nanti ini di klik kanan ada tagihan tindakan rawat jalan, dari sini masukinnya tuh ya. Nah, Jadi dari kasir udah nggak perlu gabung manual. nggak usah, sudah tergabung kan. Iya, nanti itu berkas-berkas yang banyak buat bantal aja lumayan. Iya. Berarti selama ada pasien yang sifatnya statusnya belum dibayar itu sampai kapanpun masih terus ada tunggakan. Iya, kalau misalkan ini pasiennya tidak dipulangkan, langsung jalan terus. Tuh. Terus nanti kalau misalkan kalau misalkan pasien katakan pasien kabur nih ya, nggak ke kasir. Pasien nggak closing kan? Nah, nanti kan bisa pas ini dilihat nih pas setelah shift gitu ya. Misalkan sekarang jam 3 sore. Ini di filter aja yang belum bayar siapa. Diklik. Ya, ini belum bayar nih. Berarti dicari nih pasiennya, masih ada di rumah sakit atau enggak. Kalau nggak ada berarti pasien kabur. Oke, berarti nanti bisa ditutup di closing, berarti masukkan ke piutang. Nanti pada saat kita klik dia berobat lagi, nanti muncul pasien ini punya piutang sebelumnya, apakah ada mau bayar atau tidak itu. Bisa juga nanti dibuat notifikasi, orang keuangan nanti bisa ngasih ini catatan pasien. Misalkan Agus Mumet ini ya, di ke kanan catatan untuk pasien, ditulis nih berobat sebelumnya belum bayar. Jadi nanti pada saat didaftarkan muncul notifikasinya. Nah itu yang penting Pak, biasanya kan pasien jadi 1 minggu bayar. Nah kalau yang 1 minggu bayar itu kan nanti di billingnya dimasukin aja di piutang kan ada ininya juga, ada jatuh temponya. Nanti ada otomatis notifikasi apa? Ya itu nanti buat penagihan, orang penagihan, oh ini udah jatuh tempo nih, silahkan tagih gitu kan. Buat piutang-piutang secara rekap yang belum dibayar itu bisa dong. Iya, nanti kan masuknya piutang, data piutang. Ayo, ada lagi? Dikasih kasus biar buat latihan sendiri.
sendiri. Berdasarkan pengalaman aja. Sendiri dulu. Coba dilihat lagi ya. Ntar ini kasih Generon. Cok sambil bentar dulu ya. Ada konsulan. Belum mikir masalahnya biasanya apa? Mm-mm. Yang mau dipermudah apa? Tambah umur tapi tambah gampang. Pertama ya masih nanti lama-lama tuh Biasanya tuh kalian mumet di awal, tapi nanti akhirnya tinggal selesai klik print doang gitu loh maksudnya. soalnya pertanyaannya cuma waktu itu. Oke. Ini coba ada lagi nggak? Billing pembayaran pasien. Input perisalnya beradiologi, tagihan operasi, tambahan biaya, potongan biaya, ubah lama inap. Oke. Iya. Misalkan ini pasien asuransi terus dari perusahaan misal PLN. Mm-mm. Nah itu kalau pasiennya minta diganti namanya, nama perusahaan itu administratif penanggung jawab apa Nama misalkan yang peserta asuransi itu bapaknya gitu ya. Yang berobat anaknya. Jadi pembayarnya atasannya. bapaknya. Itu nanti di penanggung jawab bacanya sih. Biasanya misal PT PLN Jawa Bali misalnya. Pasiennya rembes apa gimana? Berarti penanggung jawabnya diganti PT PLN berarti. Pada saat di sini nih, pada saat diregistrasi ini. Nah, ini kan ada kolom penanggung jawab di sini. Jadi PT PLN gitu. Jadi nanti di kwitansinya atas nama PT tersebut. itu bisa di-edit dari keuangan. Bisa, berarti dikasih hak akses buat ngedit registrasi. Nah, nanti kalau mau ngedit registrasi, caranya gini. Ya, berarti masuk ke menu registrasi. Ya, pilih pasiennya. Oke. Nah, ini jamnya checklistnya ini hilangin. Jamnya checklistnya hilangin dulu baru klik pasiennya. Nah, udah tinggal ditulis PT PLN gitu ya. Klik ganti. Nah, sudah terverifikasi. Berarti billingnya cari billing yang belum terverifikasi. Oke, saya cobain aja. Pasien siapa tadi? Coba rawat jalan. Nah, dibuka dulu ini yang Agus Mumetnya. Hapus nota salah. Oke. PT PLN. Muncul nggak? Tuh ya udah sip ya seperti itu.
Berarti kasir dikasih hak akses registrasi. Ya. Berarti adanya pasien asuransi tapi rembes ya. Berarti bagian penagihan menagih pasien piutang pasien umum aja. Kalau ada pasien umum mau bayar, berarti dia bayarnya kemana? Ke kasir. Tetap ke kasir. Itu nanti nanti masuknya laporannya ada nggak ya? Coba nanti dicek lah di laporan kasirnya. Kalau di payment point jelas nggak masuk, tapi di laporan kasir harusnya masuk di ininya nih, di jurnalnya. Oke, seperti itu ya. Oke, itu untuk billing rawat inap. Caranya sama untuk yang pembayarannya seperti tadi. Oke, terus, nah sekarang kita bikin pengeluaran harian. Pengeluaran harian. Jadi nanti ini pengeluaran dari kasir untuk yang sehari-hari uang yang dikeluarkan untuk apa aja. Jadi tidak harus sama. Misalkan hari ini ada pembelian bensin, besok pembelian oksigen gitu ya. Pengeluaran harian yang tidak masuk ke BHP. Kalau masuk ke BHP kayak oksigen itu kan masuk BHP, ya kan? Kayak bensin mah kan itu masuk BHP tapi tidak dibebankan langsung kepada pasiennya kan, tapi berupa tindakan. Nah ini klik pengeluaran harian. Nah di sini kita bisa bikin kategori. Dipilih tanda kliknya. Kita bikin kategorinya, ini kan udah ada 1, 2, 3, berarti kategorinya misal 04. Kategorinya pembelian BBM ambulan. Akunnya apa? Akunnya berarti masuk akun pengeluaran harian, nanti bisa sub akun lagi di pengeluaran harian itu. Jadi BBM terus apa lagi nanti pas itu bisa, oh ternyata sebulan ini pengeluaran untuk BBM segini, ada rekapannya. Klik akun. Oh ini saya masukin dulu ya rekeningnya. Pengeluaran harian. Nah di sini. Jadi bisa bikin sub akun lagi nanti di COA-nya. Nah berarti pengeluaran hariannya per Februari itu saldonya 0 ya. Nah, kontra akunnya apa? Ngambil uangnya dari mana? Dari kasir. Nah, seperti ini. Lalu disimpan. Nah, kita udah bikin kategori ya. Terus bikin lagi kategori yang lain. Silahkan 05, 06. Coba dicoba. Kalau karyawan, kalau kasbon ke siapa? Bendahara. Berarti nanti bendahara bikin jurnalnya, posting jurnalnya. Bisa juga sih dari pengeluaran harian. Nanti ininya akunnya berarti ke pembayaran gaji gitu ya. Kita ya udah saya nggak ngerti gitunya. Banyak yang lebih ngerti. Oke, misal ini ya pembelian BBM. Nah, petugasnya siapa? Petugas yang input ini, yang input pengeluaran harian. Oh, ini yang input ini. Jadi petugas di sini adalah yang berhadapan langsung dengan komputer yang menginput ke Hansa. Petugas itu adalah karyawan, tapi tidak semua karyawan adalah petugas, gitu ya. Seperti supir ambulan kan bisa dimasukkan petugas, bisa tidak, gitu ya. Keterangan beli bensin ambulan, itu ya. Beli BBM ambulan. Misal ambulannya ada berapa nih? Bisa ditulis yang nomor polisinya berapa, pengeluarannya berapa, gitu ya.
putih biru. Nah, itu kalau warna yang biru apa yang putih. Yang penting ada identifikasi. 100.000 simpan. Nah, tuh kan nih udah masuk ya. Kita bisa cek di jurnalnya. Itu nanti langsung ke jurnal sesuai dengan akun-akun yang tadi kita set. Nah, ini ya. Masuknya pengeluaran harian karena tadi dari akunnya, dari akun rekeningnya pengeluaran harian. Kecuali kalau bikin lagi akun di bawah pengeluaran harian. Posisi di debit, posisi di kredit untuk kasir. Oke, ya. Nah, kalau posting jurnal manual gimana? Di menu jurnal, di posting jurnal. Nomor jurnalnya otomatis. Kalau misalkan mau di set manual berarti tinggal diketik. Jenis jurnalnya apa? Jurnal umum apa jurnal penyesuaian? Nomor buktinya berapa? Ya kan, yang bukti-bukti kwitansi itu. Terus keterangannya apa? Misalkan kasbon si X gitu ya. Nah, ini rekeningnya berarti ngambil dari mana? Ngambil dari kas bendahara. Berarti ini harus tambahin dulu nih. Kas bendahara ini masuknya rekening tahunan. Coba nanti ya saya liatin rekening tahunannya. Nah, kas bendahara berarti misalkan kasbonnya 500.000. Nah, terus diklik tambah, masuk. Lalu bikin kontra akunnya. Tinggal disimpan, kasih keterangan. Oke, seperti itu. Terus kalau salah posting jurnal, terlanjur disimpan, ya bikin jurnal ini, jurnal pembalik, jadi nggak bisa dihapus. Nah, kesulitannya kita tuh nggak bisa posting jurnal real time, Pak. Soalnya kan kasir kan ini fokus di penerimaan pasien. Mungkin sih nanti kalau misalkan selesai Polri gitu bisa. Jadi setiap pengeluaran uang nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Berarti harus ada catatannya kan? Iya. Iya, bisa berupa kwitansi atau ada catatan buku lagi. Oh iya. Tapi pas tetap pakai buku bantu. Buku iya, buku bantu aja dulu. Sambil dilihat situasinya, kalau ternyata bisa depannya bisa real time kan bisa dihilangkan. Itu ya. Ya makanya ini sama saya. Oke. Cip, dilanjut. Sekarang kita lihat rekeningnya. Rekening. Klik akun rekening. Nah, dari sini ini bawaannya seperti ini. Kalau misalkan mau menambahkan, misalkan di pengeluaran harian tadi, berarti kode rekeningnya 5 ya. Pengeluaran harian. Mana sih pengeluaran hariannya? Nah, ya. Tinggal diklik aja, klik kanan, buat sub akun rekening. Tambahin kodenya 1 atau berapa gitu ya. Nah, ini apa namanya, misalkan pengeluaran harian BBM atau apa. Berarti ini tipenya tipe R, balance-nya debit. Lalu disimpan. Oke, sekarang rekening tahun. Jadi nanti 1 Februari itu di set rekening tahunnya yang sering dipakai ya, kas kasir, kas bendahara.
Nanti di sini laporannya ada, berarti kalau misalkan Bank BNI tadi per 1 Februari itu saldo BNI-nya berapa, berarti dimasukkan. Tuh. Nanti bisa dilihat dari sini mutasi debit kredit saldo akhirnya. Termasuk nanti kalau misalkan kasir menyetorkan uang ke bendahara, berarti diposting jurnal kan, atau dibikin di pengeluaran harian. Misal kode kategorinya setor bendahara, kas bendahara. Jadi nanti nggak bisa di pengeluaran harian nggak bisa, tetap diposting jurnal. Karena itu satu sama-sama neraca kan. Kadang dibikin kayak ayat silang. Jadi nanti di kasir berarti kredit, di kas bendahara berarti debit gitu ya. Nah nanti kan saldo akhirnya jadi 0. Terus kalau misalkan dapat modal lagi berarti ya masukin jurnal lagi modal. Wih. Oke. Saya taruh sini aja. Oh iya. Saya ke sip. Waduh. Nah, mohon. Sip. Ini punten. Oke, sabun. Oke, sip. Oke, sekarang kita lihat menu ininya, menu yang khusus memang untuk. Nah, sini ya. Oke, untuk keuangan. Akun rekening udah, rekening tahun udah. Nah, ini nanti ada saldo per akun bayar tadi sudah. Sekarang akun piutang. Diminum dulu. Dibuka dulu kotaknya, dicicipi dulu. Oke, ini ada akun piutang, berarti kita buat akunnya dulu, buat piutang pasien. Kalau pasien umum berarti piutang pasien, bisa nanti bisa di rawat jalan, bisa dipisahkan rawat jalan, rawat inap. Kalau misalkan memang ada yang piutang, gitu ya. Kalau asuransi, kalau kerja sama asuransi berarti bikinin piutang untuk asuransi. Berarti ini mereka piutang yang tadi ya, biasanya. Iya, nanti ini kalau ini ke saldonya sih, ke saldo ke rekening tahun. Terus nanti rekap piutangnya ada lagi. Ini baru bikin akunnya aja. Jadi pas pembayaran pasiennya ini piutangnya masuk mana? Piutang umum apa piutang asuransi? Oke, yang ini akun penagih piutang. Nah, ini untuk pembayaran misalkan rekeningnya ya. Coba bisa double ini enggak? Oh, bisa banyak nih ditaruhnya sini. Berarti rekening rumah sakit. Terus ada yang deposit gak rawat inap? Deposit. Jadi nanti untuk deposit berhubung. Jadi kalau yang ini kalau apa sih namanya? Kalau yang cash ini nggak ada masalah sebenarnya kalau di kasir. Tapi yang transfer nanti tetap harus ada catatannya karena memang belum dimasukkan ke akun bayar apa-apanya. Jadi nanti misalkan ada yang deposit hari ini transfer 1 juta gitu ya ke rekening BNI. Jadi nanti kan di payment point tidak terekap, harus ada catatan lagi. Seperti itu. Pakai manual dulu. Nanti kalau misalnya sudah ada update-nya itu udah masuk ke akun. Jadi akun uang muka gitu ya. Oke. Soalnya kemarin itu kan masih ada ini ya, masih ada perbedaan pendapat. Namanya deposit itu kan titipan gitu ya. Titipan pasien, berarti belum pendapatan rumah sakit. Nah, nanti kalau misalkan dimasukkan ke jurnal itu ini jatuhnya apa? Kalau kita kan soalnya
pasien masuk di akhir bulan, Mm-mm. ternyata pulangnya di awal bulan, Mm-mm. kan tetap harus dimasukkan ke kita. Mm-mm. Terus kita bikin akunnya di Hutang rumah sakit kepada pasien berarti gitu ya. Tuh. Nanti kalau misalkan ada update tinggal diupdatekan gitu ya. Sementara catatan manual dulu aja. Oke. Nah, di sini selain pengeluaran harian ada pemasukan lain-lain. Nah, pemasukan lain-lain itu misalnya ada sewa aula gitu ya. Nah, nanti berarti kan akunnya akun penerima pendapatan lain-lain, terus uangnya kemana? Ke kas bendahara ya, berarti sama kas bendahara nanti bisa dimasukkan di sini. Tuh. Nanti sama seperti tadi sih, bikin kategori juga. Nah, kategorinya kan ada biaya. Kalau ambulan ini bisa dimasukkan ke ini, ke tindakan sebenarnya, tindakan rawat jalan atau rawat inap. Supir ambulannya dapat fee-nya enggak? Apa cukup gaji aja dapat fee? Kalau dapat fee berarti masuk tindakan. Itu ya. Oke. Nah, ini yang piutang pasien tadi. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nanti pasien yang piutang siapa aja, cicilannya berapa, jatuh temponya kapan, nanti bisa dilihat di sini. Coba ada nggak sih? Ya sudah. Nah, ini ya. Yang lunas total piutang 568, sudah dibayar 568. Yang belum lunas yang ini. Oke ya. Berarti nanti ini untuk bagian penagihan. Ini ada rinciannya. Nah, ini rinciannya bagi yang butuh rincian piutang pasiennya apa aja. Oke, lanjut. Nah, ini ada piutang belum lunas, piutang percara bayar, penagihan piutang pasien. Nah, kalau yang di sini untuk klaim-klaim ke bawah. Nah, kalau ini hutang obat dan BHP. Bentar, hutang obat. Oh iya, hutang kita ke ini. Jadi kalau yang untuk penerimaan obat itu yang bayar kan bendahara apa kasir? Bendahara. Berarti nanti ini ada pengaturan rekening nih, pengaturan rekening. Jadi nanti di menu pengaturan rekening ini di set, berarti masuknya nanti masuk ke kasnya kas bendahara. Pembayaran obat. Defaultnya ke kas kasir. Kalau memang dari bendahara ini diatur lagi di sini nanti. Ya. Jadi ngaturnya mana sih? Diklik misalkan ini ya. Nah, tekan spasi. Diganti aja. Update gitu ya. Nanti dilihat Mbak di pengaturan rekeningnya ya. Oke. Hutang obat, hutang non medis, bayar pesan non medis, posting jurnal harian. Ini ada buku besar. Buku besarnya ini rekeningnya coba. Nah. Ini per akun. Kalau yang ini yang cash flow ini seperti ini, kas masuk dari pendapatan, kas keluar dari beban. Jadi akuntansinya akrual. Jadi meskipun kasir belum menerima atau kasir rumah sakit belum mengeluarkan biaya tersebut sudah dihitung. Seperti ini. Nanti yang pengeluaran hariannya masuk ke kas keluar ini. Oke. Jadi untuk yang beban-beban kayak jasa medis, tindakan dokter rawat jalan, berarti nanti kalau misalkan pembayaran gajinya berarti itu nanti dibikin lagi, mungkin ada untuk gajinya, untuk jasa mediknya dibikin dua. Jadi nanti yang untuk jasa mediknya kan ini sudah
sudah keluar semua, sudah terbeban gitu ya. Jadi metodenya pakai tes keluar. tuh ya. Soalnya selama ini jadi tuh kita sistemnya semua pendapatan masuk pendapatan rumah sakit terlebih dahulu. Baru nanti akhir bulan dikeluarin sendiri jasa medis berapa, gaji berapa. Iya. Nanti paling kalau misalkan memang mau dibayar ke dokternya, berarti itu nanti ada akun utang jasa medis dokter. Nah, ke kontra akun itu. Sama tanya sekalian ya Pak. Jadi kalau ini kan di akhir tesnya kan untuk yang jatahnya jasa medisnya dokter kan langsung keluarnya dikasih keluar nih. Nah ini nanti di rekap laba ruginya itu yang jatah jasa dokternya masuk ke pendapatan rumah sakit dulu apa otomatis ini langsung sudah dihitung sih di sini. Jadi jangan sampai double lagi. Jadi nanti kas keluarnya malah gede. Iya kan, kalau misalkan biaya gaji dokter spesialis itu kan ada garansi fee gitu ya. Ada pasien, berarti yang garansi fee nanti masuk ke pembayaran gaji, nanti bisa masuk di sini. Yang satunya yang untuk pembayaran rekam medis, jasa medisnya, berarti jangan dimasukkan ke pengeluaran ininya. Tuh. Nanti coba dipelajari aja. Rada rumit. ya soalnya kalau nggak Nah, ini yang keuangannya. Nah, di sini laba rugi. Jadi menu keuangan. Ini laba ruginya. Perubahan modal, in neraca bisa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tarif nyampe mana tarif? Udah. Oh, ya sudah. Sip. Lab udah nyerahin? Template labnya itu belum kejar-kejar lagi Uti. Oh, yang ini yang masuk BHP itu regen. Kalau yang kayak sepet itu di luar ya. Iya. Udah kalau kayak dispo itu memang di luar. Nah, yang itu sih kemarin udah tak settingnya jangan sekarang itu udah mau tak hitung ulang. Kan sekalian hitung unit kos juga. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, sip. Yang manajemen siapa ya? Kepegawaian. Siap-siap ayo. Kasihan nunggu lama. Enggak apa-apa, saya santai kok. Oke. Bisa sampai maghrib berarti nih. Boleh. Siap aja Mbak, ayo. Oke, sip. Jadi kalau untuk rekap
Iya. Oh bayarnya ya? Belum ya? Waduh. Bayarnya gimana bayarnya ini? Hutang obat dan BHP. Nanti di sini dilihat posisi yang masih tagihannya. Nah, sisa hutang nih ya, yang atas nih ya, Apotek Yakin. Diklik bayar. Oh, ini pilih nih supaya bentar. Bayar. Oh, nomor bukti. Oh, di sini langsung nih diklik. Nomor buktinya berapa? Bayarnya pakai apa nih? Bayar cash apa transfer? Petugasnya siapa? Lalu disimpan. Iya, bukti pembayaran kita. Kalau ini ada bukti bayarnya. misalkan kalau misalkan ditransfer ada nomor ininya nggak ya? Ada Nomor referensi gitu biasanya. Nah, berarti itu. Kalau misalkan langsung bayar cash, berarti nomor kwitansi dari itunya. Atau bisa nomor faktur berarti. Ya. Oke. Kalau nomor bukti kita udah bikin sendiri. Oke. Jadi bisa nanti trackingnya mudah gitu ya. Oke. Oke, bayar. Nah, sip ya. Ya, seperti itu. Ya. Sama satu lagi nih Pak. Ayo. Rekonsiliasi bank. Apa itu? Jadi kan kalau di kita belum bikin laporan baru itu kan kita proses kalau yang kas kan berarti kan stok tentang fisik kas. Kalau yang bank kan ada transaksi di bank yang kadang kita nggak punya ininya, kayak contohnya EDC uang yang masuk ke kita, misalkan kita kan input di sini 300.000 kayak gitu, ternyata uang yang masuk di bank kan dipotong 0,15%. Itu biaya EDC-nya kayak gitu. Itu berbeda setiap kartu sama ininya kan berbeda kayak gitu. Itu di sini di jurnal manual atau gimana? Kita biasanya Di jurnal manual berarti. di jurnal Dijurnalkan aja supaya memang nanti kan saldonya kan sesuai gitu. sama banknya. Kadang kan suka ada potongan kan. Nah, kita nggak ngecek tiap hari kan potongannya itu. Potongannya nggak terangkan langsung di sini. Iya, nggak tak bikin setting ini tarifnya berapa kayak gitu, tak tanyain ke banknya nggak tentu, beda kartu beda potongan kayak gitu. Iya. Dan kan kasir kalau tak suruh ya itu dicek kan punya akun itu kan tapi nggak lama pelayan. Biasanya masih kita BRI ya. BRI sama Mandiri tapi kan menerima semua jenis kartu. Itu suka ada misalkan beda bank tapi pakai kartu kredit sama Visa atau Mastercard. Ada berapa persennya itu masuk ke mana sih? Itu kita nggak plan. Nggak masuk ke rumah sakit itu? Berarti masuk ke banknya itu ya? Iya. Oh. Sebenarnya udah ada pembicaraan sama BNI sih. BNI pernah ngajak Zoom, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Nanti kalau udah ada tinggal dibridgingkan aja itu. Oke. Lagi? Manajemen berapa orang? 1 orang? Dua orang. Oh, ayo. Iya. Kalau misalkan ini kan dari farmasi kan dari ada SP tadi, SP terus nanti kalau misalkan barang datang itu kan kita masukin sama fakturnya. Kalau saya mau lihat misalkan yang dimasukkan itu sudah sesuai sama fakturnya, nggak cuma nominal fakturnya aja tapi termasuk dengan harga dan peroperan. Itu fakturnya kan bisa dipoto sebenarnya. Nanti bisa dilihatin. Biar mungkin kan saya dapat faktur fisiknya di sini. Oh, di situnya. Itu berarti nanti di menu penerimaan.
Nah, ya, masuk menu penerimaan obat. Nah, ini oke. Klik cari. Oh, ini tadi hibah-hibahan dan itu ya? Masuk ya? Enggak ya? Yang pinjem-pinjeman bisa lewat sini, tapi di yang hibah belum. Nah, ini nanti ini yang dimasukinnya. Kan barangnya apa, jumlahnya, harga beli, terus totalnya. Oke. Berarti dikasih keuangan ke penerimaan obat, pengadaan obat. Ya, termasuk yang obat-obat yang beli ngedadak langsung ke apotek gitu ya. Oke, berarti nanti di bawah dicobain lagi. Kalau udah dipasang aplikasinya, kita coba. Berarti sambil di set hak aksesnya juga. Kadang ada yang kelupaan sih. Kalau nggak langsung simulasi di bawah. Nah, ini yang masukin Excel-nya ini belum. Sudah, tapi belum masukin Excel. Udah belum nih. Berarti baru tulis tangan aja dong. Ya kemarin juga lah farmasi sudah, tapi belum dimasukin komputer malahan. Ya, masukin, dikasih waktu semalam lah kan. Besok harus jadi. Oke. Cukup untuk keuangan? Ada lagi? Oke. Oke. Terima kasih. Saya tutup untuk keuangan. Lanjut ke manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.